Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tundukkan kepalamu, angkat hatimu kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami ada di sini dan tidak ada di tempat lain. Kami bersyukur kami ada di sini karena Engkau ada bersama dengan kami. Sebab Engkau bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Kami tahu persis Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu jika Engkau hadir di tengah-tengah kami, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang lemah akan dikuatkan, ragu akan diberikan kepastian. Bahkan kami punya persoalan pun Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang sakit pun Tuhan berjanji memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat-Mu, pimpinan pertolongan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan belajar mendengar suara Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar suara-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, menyampaikan firman yang tidak terbatas bagi kami. Terpuji, termulia, teragunglah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Muslim Petrus dan Majelis Gereja yang boleh memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sudah biasa karena saya berjemaat di sini dan setiap minggu kalau tidak ada plan keluar pasti saya berjemaat di sini. Tetap setia dari sejak awal sampai hari ini di GKY Karawaci. Puji Tuhan, kita menjadi satu jemaat yang memuliakan Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah ditentukan satu tema. Tema ini ditentukan oleh gereja kita di sini. Ayat firman Tuhan ini juga ditentukan oleh gereja kita, yaitu keluarga atau harta, family or wealth. Ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Karena saya melihat layar di sana, matanya sedikit terganggu, kataraknya banyak ya. Jadi tidak lihat dengan jelas, sehingga saya khotbah di sini yang jalankan layarnya adalah admin. Jadi jika yang disampaikan sedikit berbeda atau tidak pas, tolong dimengerti karena yang jalankannya berbeda. Kalau saya khotbah keluarga, kemudian adminnya munculkan harta dan tidak nyambung, itu berarti adminnya suka harta dan pengkhotbahnya suka keluarga, atau bisa jadi sebaliknya. Ya, kita baca Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Banyak ayat, sebenarnya kita hanya membaca berapa ayat, tapi saya berpikir panjang ayat ini lebih bagus kita baca Alkitab daripada kita dengar yang lain. Baca Alkitab itu ayat yang panjang itu menolong kita. Paling tidak menggantikan bagi saudara yang tadi pagi tidak renungan. Karena biasanya kalau hari Minggu itu kita sukanya karena dengar firman Tuhan di gereja tidak perlu renungan lagi. Jadi ayatnya panjang biar gantikan kita yang belum renungan. Ya, ayat 1 dan ayat 2 itu berbicara semacam semacam mewakili atau semacam pendahuluan daripada seluruh pasal ini. Ayat 1 keluarga, ayat 2 bicara harta. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Di situ ada Abram, ada istrinya, ada Lot, ada satu keluarga di situ. Ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Itu bicara kekayaan sebagai pendahuluan dari seluruh pasal ini. Ayat 3 sampai ayat 7 itu berbicara tentang penjelasan lebih lanjut dari ayat 1 dan ayat 2, yaitu masalah keluarga dan juga masalah harta ya di dalam beberapa ayat itu, dan ada masalah yang terjadi di sana. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas
bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Firis diam di negeri itu. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13, kita baca bersama-sama ayat ini, saudara, beberapa ayat ini. Dari ayat-ayat ini adalah menjelaskan tentang jalan keluar dari persoalan yang tadi, karena sering berkelahi itu, karena harta dan karena keluarga tidak bisa diam bersama-sama. Ayat 8 sampai 13 memberi jalan keluar. Mari kita baca bersama-sama ayat 8 sampai 13. 1, 2, 3. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, ayatnya yang ke-14 sampai 18 itu satu bagian lawatan khusus Allah terhadap Abraham. Ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah keluarga atau harta. Menurut saudara, kira-kira tema ini sulit atau mudah? Aduh, tema ini kira-kira sulit atau mudah? Kalau disuruh pilih mana? Keluarga atau harta? Keluarga. Lalu nggak butuh harta? Berat ya, kalau kita andai kata disuruh pilih. Tema ini, ya coba kita lihat layar ini. Saya kutip ini karena di foto saudara jadi kurang terang ya. Tapi kalau saudara lihat tema di situ ada 5 minggu, satu yang tanda tanya. Dan hari ini kita tanda tanya. Ya. Tanda tanya itu banyak artinya saudara. Tanda tanya itu berarti bisa jadi ada masalah. Bisa jadi ada persoalan yang dihadapi. Bisa jadi tanda tanya itu juga membutuhkan satu pilihan. Bisa jadi tanda tanya itu juga paling tidak harus memberi jawaban. Ya, jadi kita harus jawab yang mana? Ya, tema ini semua menarik. Satu bulan ini kita diberkati dengan tema-tema yang menarik sekali. Jadi, saudara, kalau kita melihat tema ini, tanda tanya, sepertinya ini berat juga. Kalau kita mau pilih keluarga atau pilih harta, tidak mungkin. Masalah keluarga dan masalah harta ini berat, saudara. Saya sementara melayani satu keluarga, anak dan anak saling adukan, ada yang lagi di pengadilan, ada yang lagi di penjara, bahkan yang di luar di demo, dan pengadilan berjalan terus. Setiap hari saya berdoa melayani keluarga ini. Berat, saudara. Memang keluarga dan harta ini memang sesuatu yang berat. Tema ini sedikit berat bagi kita, sulit bagi kita. Tapi supaya kita bisa mengerti tentang tema ini sulit atau tidak, kalau misalnya saya tambahkan atau memberikan satu tema yang hampir mirip. Kita misalnya rubah satu kata or menjadi n, ya, atau diganti menjadi dan. Family, keluarga, dan harta.
Lebih mudah atau lebih sulit dari yang pertama? Lebih mudah ya, lebih mudah. Berarti kita masih punya pilihan yang pertama itu harta atau keluarga itu lebih sulit. Kalau saya rubah sedikit lagi, keluarga saya ganti nyawa. Nyawa atau harta? Lebih gampang pilih atau lebih sulit? Lebih gampang ya, karena langsung pilih nyawa. Tidak mungkin mau pilih harta lagi, pasti nyawa. Jadi itu berarti tema kita ini memberikan pilihan kepada kita bahwa ini satu tema yang sulit, ya, sulit. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita perhatikan dua tema lagi, ya. Yang pertama, tema yang pertama, saudara coba layar tunjukkan tema ini. Ini tema khotbah siapa ini? Yosef Petrus. Ya, sulit ya. Tema kita tadi sulit, tapi ini gampang ya, langsung ingat. Jadi kesulitannya kelihatannya sudah sedikit sudah terjawab. Ya. Tema ini saudara, Yosef Petrus menyampaikan tema ini. Kira-kira kapan ini? Ada yang masih ingat? Udah lupa, kesulitan datang lagi. Ya. Awal bulan November, ini tema ini disampaikan, masalah harta. Kebanyakan itu harta itu sudah dibahas di sana. Berarti tema kita yang sulit ini saudara paling tidak 50% sudah terjawab. Kalau masih ingat tema khotbah ini, Yosef Petrus. Mudah-mudahan masih ingat. Kita lihat lagi tema yang berikut, ya. Layar berikut. Ini tema khotbah siapa lagi? Yosef Petrus juga, ya. Kapan kira-kira? Awal Februari, ya, Februari. Keluarga saudara. Jadi tema khotbah yang pertama adalah harta sudah dibahas. Tema khotbah yang kedua awal Februari, keluarga sudah dibahas. Kesulitan kita 100% selesai. Jadi hari ini kita kesimpulan penerapan, ya. Kita kesimpulan penerapan saja. Saudara, kalau kita berbicara tentang keluarga, itu berarti keluarga ada dua macam keluarga biologis dan keluarga Allah. Ya, ada keluarga biologis tidak menjadi keluarga Allah. Tapi ada keluarga Allah juga yang tidak ada dalam keluarga biologis. Jadi kita harus bagaimana? Supaya kita memiliki keluarga ini saudara, kita keluarga biologis, bapak, anak, juga orang tua dan anak, satu keluarga kandung, keluarga biologis, supaya kita juga menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah. Ya. Ini kalau berbicara keluarga, dua macam keluarga ini. Tapi kalau kita berbicara tentang harta, sumber harta itu juga ada dua. Sumber harta ada dua. Harta yang berasal dari dalam bumi ini, yaitu materi, seberapa banyak kekayaan yang kita dapat. Kemudian harta yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu ya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dari harta yang pertama, ini ada di dalam diri seorang. Ya. Dua harta ini saudara paling tidak kita memiliki dan kita mengalami. Kalau tidak mengalami dua-duanya paling tidak, yang kedua itu paling tidak ada memenuhi hati dan hidup kita. Al-Ghazali saudara, seorang imam filsuf, seorang filsuf, membagi semua manusia di dunia di dalam 4 kelompok manusia. Saya tidak tahu saudara berada pada kelompok yang mana atau suka pada kelompok yang mana. Ada kelompok manusia yang kaya, tapi mati masuk neraka. Senang pada kelompok ini? Kaya tapi mati masuk neraka. Berat ya? Tapi kaya oke, mau ya? Kita suka kaya tapi ke nerakanya berat. Berarti ini tidak menjadi pilihan. Ada kelompok orang miskin dan mati masuk surga. Kalau hanya dua kelompok saja, kaya lalu mati masuk neraka, miskin mati masuk surga, pilih yang mana? Terpaksa pilih yang kedua. Ya, terpaksa. Ya. Kalau masih terpaksa yang ketiga, saudara, Al-Ghazali mengatakan, ada kelompok manusia miskin dan mati pun masuk neraka. Ini tambah berat lagi, jangan dipilih ini. Ya, ini tambah berat. Tapi yang terakhir saudara, kaya dan mati pun masuk surga. Amin. Saya merasa kita diberkati Tuhan dan kita punya jaminan surga yang kekal. Keluarga kita harus mengalami itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup manusia, seluruh waktu manusia hanya dihabiskan hanya untuk 3 hal saudara. Yang pertama saudara, mencari apa yang bisa dimakan.
Ini hidup kita ini hari-hari, kerjaan hari-hari, tiap hari ini kita bangun pagi, kemudian kita kejar dengan waktu, kita pergi bekerja, kita lari-lari, banting tulang dibanting-banting, baru dapat makan. Ini waktu kita banyak habis di dalam waktu bagian mencari makan ini. Tapi makan ini mulainya dari mana? Dari mulut, enak, kemudian sampai di leher ini sudah mulai terasa asam. Sampai di perut sudah asam dan berakhir di kamar kecil. Pendek. Ini hidup kita ini kejar hanya berkat yang pertama ini. Yang kedua, saudara, manusia habiskan waktunya mencari apa yang dipakai. Ya, apa yang dipakai. Dan yang terakhir, manusia menghabiskan waktunya mencari apa yang dibawa. Pertanyaannya sekarang, kalau anggota keluarga kita atau kita meninggal, apa yang dibawa ketika kita meninggal? Harta itu apakah kita bawa? Tidak bisa. Yang dimakan tidak bisa dibawa. Yang dipakai pun tidak bisa dibawa. Apa yang paling penting ketika seorang meninggal? Banyak orang katakan, orang itu waktu dia meninggal, banyak orang melayat. Ada orang penting datang antar ke kuburan. Ada banyak orang antar ke kuburan. Saudara, persoalannya saudara, bukan siapa yang mengantar ke kuburan, bukan berapa banyak orang yang mengantar ke kuburan pada waktu seorang meninggal, bukan orang penting siapa yang mengantar ke kuburan. Tapi masalah utama adalah siapa yang menjemput. Bukan masalah siapa yang mengantar. Siapa yang jemput. Waktu kita mati itu saudara, kira-kira siapa yang jemput kita? Hanya dua saja yang jemput. Kalau bukan malaikat maut, malaikat yang memberi hidup dari Allah. Kalau kita belum punya kepastian tentang siapa yang menjemput kita pada waktu meninggal, usul saya jangan meninggal dulu. Batal meninggalnya. Supaya harus tahu persis dulu. Kalau belum tahu persis, jangan meninggal dulu. Ya, tapi bagaimana Pak? Bagaimana kita menahan kematian itu? Tidak ada yang bisa menahannya. Saudara, bagaimana Abraham melihat harta dan keluarga ini? Bagaimana Lot melihat harta dan keluarga ini? Kalau tema kita saudara, keluarga dan harta, itu berarti kita diantar ke dalam satu pilihan. Mau tidak mau dibawa kepada satu pilihan. Jadi dua hal saja yang kita renungkan atau kita terapkan, kita renungkan bersama sebagai penerapan dari khotbah Musa Petrus 2 yang tadi ditampilkan tadi. Karena ini hanya penerapan. Saudara, penerapan yang pertama atau poin pertama yang menjadi dasar untuk kehidupan keluarga dan juga relasi kita dengan harta dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal pertama yang kita lihat, mau tidak mau atau secara langsung. Tema ini menuntun kita kepada poin pertama, yaitu fondasi dasar pilihan kita, itulah jawaban kita terhadap harta atau keluarga. Bukan pilihannya, tapi fondasinya. Dasar pilihan kita pada waktu kita memilih itu, dasar itu pada kita letakkan pada dasar apa? Pada fondasi yang bagaimana? Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Ini pilihan. Kemudian ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan. Dasar pilihan Lot dan Abraham itu apa? Bukan pilihannya, tapi dasarnya apa? Saudara, Lot memilih berdasarkan pilihan umum, ya. Baik atau buruk, besar atau kecil, banyak atau sedikit, mahal atau murah, luas atau sempit, senang atau susah, untung atau rugi, mati atau hidup. Ini pilihan umum. Ayat 10 sampai ayat 11, di situ ada kalimat yang menarik, yang menunjukkan dasar pilihan baik dari Lot maupun dari Abraham. Dasar ini sangat menentukan pilihan ini. Ayat 10 bagian pertama berkata, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Ya. Melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Kata Ibrani yang dipakai untuk melihat, memandang, pada waktu Lot melihat, itu memakai kata fire. Apa pengertian dari fire? Pertama, melihat dengan mata sesuatu kenyataan di depan mata. Artinya dia lihat jelas. Dia melihat apa yang dia pilih itu jelas. Dia melihat itu sebenarnya sangat dilihat dengan pasti bahwa itulah pilihan dia. Pengertian kedua, memahami atau mengerti dengan benar sesuatu yang dilihatnya itu. Jadi bukan hanya melihat dengan mata, tapi dia memahami sungguh-sungguh bahwa itulah yang patut, yang harus ia pilih.
ketentuan atau apa pilihannya harus pada bagian yang dia lihat itu. Lalu pengertian dari fire yang ketiga adalah menyaksikan atau mengalami. Jadi pada waktu dia memilih, dia melihat, dia memandang lembah Yordan itu saudara, seolah-olah itu sudah menjadi bagian dia. Seolah-olah itu sudah ada dalam hati dia. Dengan satu kerinduan yang luar biasa, dia mau, dia mendapatkan itu. Dan yang keempat, pengertian dari fire, memperhatikan dengan saksama, berdasarkan pertimbangan logika yang berasal dari dalam pikiran dan hati si pelihat. Jadi pada waktu Lot melihat lembah Yordan, maka saudara, hatinya begitu senang dengan lembah Yordan itu. Pada waktu dia melihat lembah Yordan yang subur, yaitu melambangkan kekayaan, maka disitulah hatinya terpikat padanya dan tidak ada pertimbangan yang lain. Lembah Yordan menjadi pilihanku. Tapi apa yang menjadi pilihan Abraham? Kalau kita lihat dalam ayat 10 saudara, itu Lot melihat dan memandang, memakai kata Ibrani fire. Tapi coba kita lihat pilihan Abraham. Ayat 12a, Abraham menetap di tanah Kanaan. Jadi Abraham memberikan hak pilih kepada Lot, tapi tidak berarti dia tidak memilih. Karena dia menempati atau menetap di tanah Kanaan. Itu pun satu pilihan. Pilihan Abraham ada pada Allah. Ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan, bandingkan ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Jadi pada waktu Allah menyuruh Abraham pandang, lihat, sama seperti Lot memandang dan melihat. Jadi sama-sama melihat. Lot melihat, memandang, Abraham juga melihat dan memandang. Tapi kata yang dipakai kepada Lot yaitu fire. Pengertian yang tadi sudah dijelaskan. Tapi ketika Abraham melihat, bukan kata fire yang dipakai, tapi kata re'eh yang dipakai. Kata Ibrani re'eh yang dipakai. Apa pengertian dari kata re'eh saudara? Kata re'eh punya pengertian yang sangat luar biasa, menarik. Pertama saudara, kata re'eh itu memiliki arti melihat atau melihat suatu kenyataan sebagai respon. Jadi sebenarnya Abraham tidak melihat. Kalau kita lihat pengertian dari kata re'eh ini, pelihat itu sebenarnya dia diam-diam saja. Sebenarnya dia tidak melihat. Tapi tiba-tiba seperti ada bunyi yang berbunyi kemudian mempengaruhi dia untuk melihat. Ada satu suara yang mempengaruhi dia sehingga dia melihat. Ini kira-kira pengertian dari kata re. Melihat suatu kenyataan sebagai respon. Kedua, memperhatikan sesuatu dengan saksama. Ya, dengan saksama. Artinya dia mengerti sungguh-sungguh itu. Memahami dan mengerti dengan akal atau hati yang sama atau pengertian itu sama seperti yang ia lihat atau pemberi berita. Jadi persis sama. Baik yang memberi maupun yang melihat itu punya pengertian yang sama. Itu pengertian dari kata re. Kemudian melihat dengan mata hati. Ini menarik. Tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi mengetahui dan merasakan dalam hati keberadaan sesuatu seperti aslinya. Jadi pada waktu Abraham melihat, tidak pakai kata fire, yaitu berasal dari dirinya, tetapi memakai kata re, itu ada respon, ada sesuatu dari luar yang menyuruh dia melihat. Dan itulah suara Tuhan. Sehingga pilihan Abraham itu pilihan pada Allah. Dia mengikuti Allah, mengikuti pilihan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya perbandingan ini sangat menarik saudara. Di mana Lot memilih berdasarkan penglihatan dari dalam dirinya yang bersumber dari dalam dirinya, yaitu lembah Yordan yang subur, dan itulah harta, pilihannya pada harta. Tapi pilihan Lot saudara, dia memilih karena Tuhan menyuruh dia memilih. Artinya pilihannya pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada dia, seluruh negeri yang kau lihat itu menjadi milikmu dan keturunanmu, keluarga. Bicara keluarga. Maka Abraham menetap di situ, mendapatkan harta dan juga keluarga. Jadi pilihan Abraham di sini mengikuti pilihan Tuhan, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ini berarti dalamnya mengandung visi. Pada waktu Abraham melihat suara itu atau mendengar suara itu, kemudian dia melihat berdasarkan petunjuk Tuhan, ada visi yang dilihat di situ. Karena Abraham melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dia melihat semua tanah Kanaan itu, utara, selatan, barat, timur, dia melihatnya. Tetapi keturunannya ia belum melihatnya. Dia belum mengalaminya, belum ada. Bahkan anak pun belum ada. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Ini
boleh dikatakan kata yang disebutkan kepada Abraham, re'e, ini mengandung visi. Di dalamnya ada visi. Visi itu saudara seumpama melihat matahari di balik awan. Jadi kalau orang yang tidak punya visi, pada waktu dia keluar, dia melihat matahari, ditutup oleh awan. Kemudian dia berkata, matahari tidak ada. Hanya ada awan. Itulah kesulitan, persoalan, pergumulan, persoalan keluarga, pribadi, masalah dalam rumah tangga keluarga kita. Ketika masalah datang, kemudian kita tidak bisa melihat Tuhan di balik masalah itu. Kita keluar kemudian lihat matahari ditutup oleh awan. Lalu kita katakan matahari tidak ada, hanya ada awan. Itu orang yang tidak punya visi. Tapi orang yang punya visi, ketika dia keluar dan dia melihat matahari, lalu tidak kelihatan mataharinya, kemudian dia berkata, matahari tidak kelihatan. Tapi sebentar lagi angin akan meniup awan itu pergi dan matahari akan bersinar. Itu orang yang punya persoalan kesulitan dalam kehidupannya, pribadinya, keluarganya. Dia selalu melihat ada sinar yang Tuhan selalu siapkan untuk persoalan itu. Sehingga dia tidak patah semangat, tidak lemah imannya. Selain daripada itu, Abraham tidak melihat sebagai visi, tapi kata ini juga mengandung iman di dalamnya. Mengandung iman. Jadi Abraham memilih berdasarkan iman, tindakan imannya kepada Tuhan. Yaitu di mana dia berbicara tentang iman Abraham itu. Kalau kita melihat baik minggu lalu juga sudah disampaikan tentang panggilan Abraham. Saudara, di dalam iman Abraham itu ada 3 komponen utama. Yang menyatu itulah yang disebutkan iman Abraham. Pertama, pengetahuan. Mengetahui Allah yang benar, teologi yang benar. Kemudian persetujuan, percaya. Setelah mengetahui Allah yang benar, ia membuat satu perjanjian berdasarkan persetujuan itu. Kemudian di dalamnya ada penundukan diri, ketaatan. Setelah mengetahui Allah yang benar, ia percaya dengan kesungguhan hatinya dan menundukkan diri untuk taat tanpa syarat kepada Allah. Jadi ini iman Abraham. Saudara, penulis Ibrani katakan bahwa iman itu bukti. Iman itu ya satu bukti. Walaupun iman itu seperti tidak kelihatan. Karena iman itu adalah sesuatu yang ya tidak bisa dilihat dengan mata saja. Karena sesuatu yang mungkin tidak bisa dikatakan. Jadi orang katakan iman itu tidak kelihatan. Tapi Tuhan Yesus katakan iman itu kelihatan. Waktu 4 orang menggotong orang lumpuh yang datang. Kemudian mereka menurunkan dari atas. Tuhan Yesus firman Tuhan katakan, ketika Tuhan melihat iman mereka. Iman itu dilihat dari mana? Ketika mereka menggotong orang lumpuh itu. Ketika ada satu perbuatan baik yang kita sampaikan kepada orang lain. Ketika ada satu perhatian yang kita berikan di dalam keluarga kita kepada orang lain. Ketika ada satu jalan keluar, ada kasih, ada perhatian, ada pertolongan yang kita terapkan di tengah keluarga kita, itu iman, saudara. Tuhan Yesus melihat perbuatan itu dan dikatakan itu iman. Iman adalah bukti daripada segala sesuatu. Jadi bukti berarti bisa dilihat. Saudara, kalau saudara pasti punya rekening, ya, punya rekening. Rekening itu misalnya di dalam itu tertulis sejumlah uang. Ya, contoh saya saja. Kalau saya punya rekening, kemudian rekening itu tertulis dalamnya 10 miliar atas nama Pendeta Paulus Bolu. 10 miliar ini hanya contoh saja ini. Enggak ada uangnya ini. Ya. Ini contoh. Kalau uangnya ada benaran, sesudah ibadah saya ajak kita pergi ke restoran yang paling mahal di Karawaci. Kemudian kita makan rame-rame dan kemudian saya bayar semua karena ada 10 miliar. Ya. Tapi karena ini hanya contoh, jadi kalau sudah selesai ibadah, mau pergi makan, pergi sendiri, makan sendiri, bayar sendiri. Ya, contoh saja. Jadi kalau kita punya rekening, saya punya rekening, tertulis 10 miliar. Uangnya di bank. Saya tidak bawa rekening sini, saya hanya pegang ATM. Saya punya uang atau tidak? Saya tidak pegang uangnya. Punya. Walaupun saya tidak pegang uangnya, tapi saya punya karena rekening itu membuktikan. Iman itu seperti itu, bukti. Jadi walaupun kita tidak pegang, kita tidak lihat sekarang, iman Abraham dia memandang kepada keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Maka dia percaya dan dia bertindak. Ini pilihan Abraham memilih keluarga. Lot memilih lembah Yordan, itulah harta. Yang kedua saudara, yang kedua atau yang terakhir ya, yang terakhir, relasi dengan Tuhan akan menentukan fokus kita kepada harta atau keluarga. Ini sebenarnya inti daripada tema ini, masalah relasi, hubungan.
Apa yang menjadi fokus hidup kita di dunia ini? Saudara, seorang uskup gereja mula-mula berkata, orang yang mencari dunia dan apa yang ada di dalamnya, belum tentu ia memperoleh, dan kalau ia hanya mencari dunia, maka sudah pasti ia kehilangan sorga. Tetapi orang yang mencari sorga, ia pasti mendapatkannya dan dunia sebagai bonus. Orang yang mencari dunia dan apa yang ada di dalamnya, belum tentu dia memperolehnya. Orang cari harta, ya tiap hari bekerja keras untuk memimpikan apa yang dia dapatkan, kadang-kala tidak mendapatkannya. Dan kalau dia hanya cari dunia, uskup ini berkata sudah pasti ia kehilangan sorga. Tapi orang yang mencari sorga, ia pasti mendapatkan sorga dan dunia sebagai bonus. Itu Abraham, pilihan Abraham tadi. Relasi Abraham dengan Allah menjadi relasi atau menjadi role model, relasi dengan keluarga dan juga harta yang Tuhan berikan. Bagaimanakah yang dibangun relasi Abraham dengan Allah? Kita lihat ini menjadi dasar bagaimana relasi kita dengan anggota keluarga kita, bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Relasi dengan Tuhan itu sangat menentukan relasi kita dengan sesama kita. Bagaimana relasi Abraham dengan Allahnya? Pertama, saudara, adalah relasi pengenalan. Ya, jadi Abraham sangat mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, sangat mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau tiba-tiba ada seorang yang datang ke tengah-tengah kita, kemudian dia berkata, halo, shalom semuanya. Kemudian kita juga katakan shalom. Ini kira-kira relasi apa ini? Ya, boleh dikatakan relasi umum. Ya, relasi umum. Pada waktu dia mengucapkan shalom, bisa jadi dia tidak kenal kita. Pada waktu kita menjawab shalom, kita juga bisa jadi tidak mengenal dia. Tapi tiba-tiba ada seorang datang, kemudian dia berkata begini, shalom pendeta Paulus Bolu. Bolunya enak loh. Ini berarti relasi apa ini? Pengenalan. Karena apa? Dia kenal saya. Dia sebut nama saya. Berarti dia kenal nama saya. Ini relasi pengenalan. Saudara, ayat yang keempat berkata begini. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Jadi relasi Abraham dengan Allah, relasi pengenalan pribadi. Bukan relasi pengenalan yang dibangun atas pengenalan orang lain. Kalau kita baca perjanjian lama, seringkali kita bertemu kalimat Allah ayahku, Allah ayahnya, dan sebagainya. Artinya dia punya Allah, tapi Allah dari ayahnya. Allahnya bukan Allah, bukan kepercayaan pribadi dia, tapi ayahnya mempercayai Allah itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham memiliki relasi pengenalan secara pribadi dengan Allah. Ini menjadi satu kekuatan untuk relasi di tengah keluarga. Sehingga ia tidak harus memilih mana dan kemana. Tetapi relasi dengan Tuhan ini, dia ikut Tuhan. Dan ini menjadi jembatan yang indah dalam keluarga kita berrelasi dengan sama kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dikatakan mengenal Tuhan itu yang bagaimana? Di dalam Alkitab, mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan itu sama pengertiannya. Mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu sebagai dasar daripada pengenalan terhadap Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita mengenal Tuhan, berarti kita takut akan Tuhan. Jadi kita harus takut Tuhan. Di mana kita berada, kita harus ingat, saya sebagai orang percaya, saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai orang Kristen yang dipilih Tuhan di tengah-tengah keluarga saya harus menjadi berkat bagi keluarga saya. Yang kedua, saudara, relasi yang kedua. Relasi yang kedua, kita langsung lompat saja kepada yang kedua, ada beberapa hal di situ kita lewat. Yang kedua, relasi perjanjian. Apa yang dilakukan oleh Abraham hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan. Dalam ayat 14-15 di situ berbicara tentang setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dan dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara dan selatan. Jadi ini ada satu relasi perjanjian. Kalau kita baca sampai ayat 17, di situ Tuhan berjanji kepada Abraham. Jadi ada satu relasi yang diikat dalam perjanjian dan ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak. Pengertian daripada perjanjian itu berarti perjanjian antara dua pihak yang tidak bisa dibatalkan satu pihak. Semuanya harus berjalan bersama sesuai dengan pengertian bersama dan menemukan tujuan bersama. Dalam ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu harta akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itulah keluarga untuk selama-lamanya.
Ini pilihan Abraham yang sangat menarik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pilihan ini sedang mendasari dia untuk bereaksi dalam keluarga, dalam rumah tangga dan sebagainya. Saudara, waktu saya masih kuliah, dosen saya berkata begini, untuk semua laki-laki, dia katakan begini, kalau pilih istri, itu harus bisa 3M. Jadi ini kata dosen bukan kata Alkitab. Saudara boleh ikut, tidak boleh ikut, tidak apa-apa. Ini kata dosen. Kalau jadi istri itu harus bisa 3M. M pertama, harus bisa masak. Artinya bisa mengurus rumah tangga. Dia menasihat begitu. Kalau sekarang ini karena banyak pekerjaan sehingga kadangkala tidak sempat masak, masuk ke dapur, kemudian wajahnya bunyi-bunyi sedikit, anggaplah itu sudah bisa masak. Ya, sudah bisa mengurus keluarga. M yang kedua, saudara, dia katakan harus mau melahirkan. Banyak orang karena kesibukan mau menikah tapi tidak mau melahirkan. Padahal ia bisa melahirkan. Ya, sebenarnya bisa melahirkan tapi tidak mau. Ini katanya tidak cocok jadi istri. Kata dosen berkata demikian. Ya, harus mau melahirkan. Ya, bukan ya ada orang yang mau melahirkan tapi tidak bisa atau ada kendala tertentu. Bukan ini masalahnya. Tapi ada orang yang bisa melahirkan tapi tidak mau. Nah, jadi tidak menyambung keturunan. Ini berbicara keturunan. Tidak cocok jadi istri menurut dosen saya berkata demikian. Kemudian M yang ketiga harus bisa make up. Harus bisa make up. Keluarga jadi harmonis. Keluarga jadi baik. Saudara, itu kalau mau jadi istri. Lalu bagaimana kalau mau menjadi suami? Kalau putri-putri itu memilih suami itu yang bagaimana? Ya, sekarang putri-putri saudara kalau pilih suami, itu mereka mencari suami, cari laki-laki yang berkepribadian. Ya, punya rekening pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, karena mereka mau juga menjadi istri pribadi. Dan mereka juga tidak mau mencari suami yang bukan suami pribadi. Ya, jadi ini keharmonisan rumah tangga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berada di dalam satu hubungan keluarga, satu sama lain, perlu kita punya relasi yang indah satu sama lain. Saudara, kenapa ada keributan dalam rumah tangga keluarga? Keributan terjadi dimulai dari nada dan suara. Nada dan suara. Jadi kadangkala nadanya terlalu, suaranya terlalu tinggi, nadanya juga mengikutinya sehingga ribut. Tapi kalau nada dan suara itu direndahkan, saya percaya terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Yang ketiga, yang terakhir saudara, relasi penyembahan. Saudara, ayat 18 berkata, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron, lalu mendirikannya di mezbah di situ bagi Tuhan. Mezbah sebagai penghubung antara Allah dan Abraham. Mezbah sebagai sarana penyembahan kepada Allah. Mezbah sebagai tempat berjumpa dengan Tuhan. Dan mezbah berbicara tentang ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memperkenalkan dua ibadah sebagai mezbah kita untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Pertama, ibadah yang sejati, Roma 12. Ibadah yang sejati berhubungan dengan jati diri, yaitu mempersembahkan tubuh. Bagaimana kekudusan hidup, bagaimana kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah ibadah. Pada waktu kita hidup benar, pada waktu kita menciptakan relasi yang baik di tengah keluarga kita, itulah satu kehidupan ibadah yang kita sedang lakukan. Dan ibadah yang kedua, ibadah yang murni. Yakobus 1 ayat 27, yakni mengunjungi yatim piatu, itulah pelayanan yang kita lakukan hari lepas hari. Pada waktu kita melayani Tuhan di gereja, sebagai bidang apa saja. Pada waktu kita menginjili keluar, pada waktu kita menjalankan diakonia, pada waktu kita menjalankan semua tugas pelayanan, itu juga adalah pelayanan dan itulah pelayanan murni, yang murni. Dan berhubungan dengan apa yang kita lakukan, kemurnian. Apa yang kita lakukan? Kalau ibadah yang pertama berhubungan dengan jati diri, diri kita harus benar di hadapan Tuhan, maka kita bisa melakukan ibadah yang murni, kita bisa melayani Tuhan karena kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, fokus daripada Lot fokus kepada harta, yakni memilih lembah Yordan yang subur, dan hasil akhirnya kehilangan harta dan kehancuran keluarga. Keluaran 19, seluruh harta kekayaan Lot
dimusnahkan oleh api di Sodom dan Gomora. Istri Lot menjadi tiang garam dan terjadi hubungan terlarang. Bapak dan anak, dua anak kandung Lot menjadi dua bangsa Moab dan juga bangsa Amon, yang kemudian dua bangsa itu dimusnahkan oleh Allah. Memilih keluarga, memilih harta melalaikan keluarga, kehilangan dua-duanya. Abraham fokus kepada Allah dan memandang harta, tanah perjanjian itu, dan keluarga dipelihara oleh Tuhan. Sampai hari ini janji Tuhan masih digenapi dan masih terus menikmati berkat Tuhan. Bahkan sampai kepada kekekalan, janji ini berjalan terus. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk kita boleh belajar dan kita terus memilih dan mendasarkan dasar kita kepada pilihan Allah yang menentukan hidup kita sebagai satu fondasi untuk kita berkeluarga, berrelasi dengan sesama kita dimanapun kita berada. Tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Roh Kudus meneruskan firman itu dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus sendirilah yang menuntun kami untuk kami tidak salah menempatkan diri, pilihan dan hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Biarlah Tuhan menjaga keluarga kami dan menjaga apa yang kami punyai, yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Segala hormat, kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.